Aku adalah Savana, seorang gadis yang mengalami kejadian mistis yang tak pernah aku lupakan. Bermula kejadian ini terjadi telah ditemukannya sebuah jasad seorang wanita yang meninggal di pinggir kali. Jasad itu sangat mengerikan sebab tanpa busana dan daerah tampak sobek keluar darah. Karena kejadian itu merubah ketenangan desa menjadi mimpi buruk untuk semua warganya. Ternyata jasad itu ialah milik Muni, seorang gadis kembang desa. Kebetulan rumahnya tepat berada di depan rumahku. Suasana di depan rumahku pun tampak ramai dengan suara isak tangis dari keluarganya. Lantas aku menyarankan untuk mengotopsi jasad itu untuk menemukan pelakunya. Tetapi warga di sana menolak lantaran jika tidak segera dikuburkan maka ia akan kentayangan. Lantas aku tak bisa berkata apa-apa dan kembali ke kamarku. Di dalam kamar aku semakin terbayang-bayang akan kejadian mengerikan ini. Hatiku mulai tak tenang dan sulit untuk memejamkan mata. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang wanita merintih minta tolong. Lantas aku bergegas keluar rumah. Tetapi kenyataannya saat pintu terbuka keadaan di luar tampak hening begitu saja. Begitupun rumah Muni yang tampak sepi. Tak pikir panjang aku berbalik masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saja sosok Muni berdiri tepat di hadapanku. Lehernya yang nyaris membuat kepalanya miring ke samping dan mata yang melotot dengan tubuh yang tak memakai membuat sekujur tubuhku menjadi kaku. Dan seketika aku jatuh pingsan. Lantas aku dibangunkan oleh nenekku dan aku menceritakan kejadian yang aku alami barusan. Mendengar ceritaku, nenek juga tampak merinding. Hal mengerikan pun terjadi lagi. Kali ini aku dan nenekku mendengar seorang wanita merintih meminta tolong karena kesakitan. Lantas aku dan nenek saling pandang meski samar-samar tetapi kami masih hafal suara siapa itu. Lantas nenekku menarikku ke kamarnya dan kami menutup telinga rapat-rapat sebab suara itu terdengar mendekat. Hingga beberapa menit suara rintihan itu tak terdengar lagi dan kami bisa bernafas lega. Muni. Tubuhnya berkali-kali dengan pria itu sampai dia puas dengan hasrat. Aku melihat kejadian itu tak percaya dan sangat kebingungan. Saat aku hendak membantunya tetapi saat itu juga ramai orang datang ke tempat itu. Aku pun memilih untuk bersembunyi kembali. Sedangkan Muni masih merangkak berusaha untuk kabur. Sayangnya gerakannya tak begitu cepat hingga keduluan warga yang datang kepadanya. Warga yang tak jelas siapa saja itu mulai Muni dengan paksa. Mereka juga mulai tak segan Muni yang merintih kesakitan. Tangannya terangkat seolah meminta pertolongan kepadaku saat itu. Tetapi aku bingung sebab saat itu aku tak ada di sana. Lalu siapa yang dimintai tolong oleh Muni? Perlahan aku menatap ke belakangku. Belum sempat melihat siapa orang itu tiba-tiba bayangan hitam menutup mataku. Aku pun terbangun dari dunia lain ini dan mendapati diriku berada di kamar. Aku sama sekali tak mengerti dengan apa yang terjadi. Bayangan yang aku lihat tadi membuat aku tak tenang sama sekali. Esokan paginya tubuhku menggigil sebab demam semalaman. Aku hanya bisa duduk di ranjangku sambil menyuap sedikit demi sedikit bubur buatan nenekku. Nenekku berkata jika Muni tidak sembarangan mengganggu kita. Sepertinya Muni ingin meminta tolong atau jangan-jangan ia dendam dengan orang yang sudah menghabisinya. Aku terdiam meresapi setiap kalimat yang diucapkan oleh nenekku. Saat menjelang sore aku pergi keluar untuk menggunakan telepon umum dekat desa. Untuk menghubungi temanku dari kota yaitu Bara yang hendak ke rumahku. Lantas aku menceritakan segala hal mistis yang terjadi di desaku. Aku pun menyuruh Bara untuk melakukan otopsi karena ia adalah dokter forensik. Tetapi Bara tak bisa sebab ibunya Muni tak mengizinkan untuk mengotopsi jasad anaknya sedangkan bapaknya berada di kota menghadiri pesta dari kerabatnya yang sangat mewah. Bara pun menjelaskan jika kematian Muni ada keanehan. Dimulai dari keluarganya yang tak mau diotopsi hingga tak berusaha mencari tahu kebenaran dan keadilan. Tak
lama kita berbincang terdengar suara musik yang lumayan kencang dari arah rumah Muni. Lantas aku dan Bara mengintip dari jendela apa yang dilakukan ibunya Muni. Terlihat ibunya Muni bernyanyi menari ketika malam hari aku mengikuti kegiatan pengajian setiap malam Jumat. Setelah pengajian selesai aku lantas pulang bersama 2 orang temanku. Di tengah perjalanan kami berpisah dikarenakan gang rumahku dan 2 temanku berbeda. Sepanjang jalan menuju rumahku tampak gelap dan tak ada rumah. Aku mulai tak nyaman saat merasakan ada seseorang yang sepertinya tengah mengikutiku. Sebisa mungkin aku tak menoleh siapa yang berada di belakangku. Langkahku langsung berhenti ketika dikejutkan oleh seorang wanita yang duduk di kursi kayu. Aku lantas menunduk dan membaca ayat kursi dengan mata terpejam. Pada akhirnya aku tiba di lampu jalan yang lumayan terang. Dadaku naik turun merasa lega karena berhasil melewati rintangan barusan. Lantas aku mempercepat langkah agar sampai ke rumah. Namun semua itu hilang saat aku mendapati keadaan gelap kembali. Aku merasa aneh karena aku kembali ke tempat awal di mana lampu jalanan yang gelap. Aku terpaku kembali saat mendapati seorang wanita duduk di pinggir jalan. Posisinya masih sama seperti tadi, yaitu duduk di kursi kayu. Aku mencoba menahan rasa takut dan kembali berjalan pelan. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namaku. Seharian ini aku memilih tetap di rumah. Bayangan akan kejadian yang akhir-akhir ini aku alami masih terus membekas. Makan pun tak enak membuatku hanya bisa tiduran di ranjang terus-menerus. Hingga malam menjelang aku masih enggan untuk keluar kamar dan tetap berbaring dengan mata terbuka. Tak lama kemudian aku kembali dikejutkan oleh bayangan hitam di balik jendela kamarku. Lantas aku membuka gorden itu tetapi tak ada seseorang di sana. Nenekku lantas mengajakku untuk tidur di kamarnya karena kamarku tak memiliki pintu. Belum sempat aku dan nenekku berbaring, suara teriakan menggema dari luar terdengar begitu mengerikan. Tak lama suara riuh warga pun ikut terdengar. Lantas aku dan nenekku pergi keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tiba di luar aku melihat wanita paruh baya berlarian sembari menarik tambang yang terikat di lehernya. Matanya terbalik hingga menyisakan warna putihnya saja. Wanita itu menatapku dan nenekku yang berdiri di depan pintu rumah. "Tolong tangkap dia, aku mohon." Terdengar seruan dari orang di belakang wanita itu. Nenekku lantas mengejar wanita itu yang jaraknya tak terlalu jauh. Nenekku merasa kesusahan menahan wanita ini, hingga perlawanan sengit ditunjukkan oleh wanita itu. Hingga tangan nenekku terluka akibat wanita itu meneling di tangannya. Ternyata wanita itu telah dimasuki oleh arwah Muni. Nenekku berkata jika arwah Muni mungkin tidak tenang. Akhirnya aku akan mencoba mencari tahu dan bertekad setelah sekian banyak hal yang tak masuk akal aku alami. Saatnya mencari tahu rahasia dan kebenaran tentang semua ini.